Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam bacaan yang sudah dibaca oleh Saudara kekasih kita, Ibu Ance, hal pengabulan doa. Firman Tuhan yang malam ini saya beri judul, Tuhan menumbuhkan iman kita melalui doa. Ya, Tuhan tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, saudara. Ya, tetapi yang lebih Tuhan utamakan, yang lebih Tuhan concern atas kehidupan saya dan saudara adalah hubungan. Jadi yang diutamakan Tuhan terhadap saya dan saudara itu, terhadap Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-7, firman Tuhan dikatakan, mintalah, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Ini hubungan, saudara. Ini hubungan, komunikasi. Sangat mudah bagi Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan saya dan saudara. Nah, sesungguhnya Tuhan komitmen untuk menolong kita. Tuhan sangat concern untuk menolong dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah karena kesombongan kita, yang kita terlalu untuk terlalu untuk bergantung kepada diri kita sendiri. Ya, mungkin kita merasa begini, tidak perlu berdoa. Karena seperti ini aja saya sudah melebihi dari cukup hidup. Tidak usah berdoa, karena doa itu untuk orang-orang yang kekurangan, untuk orang-orang yang hidupnya susah. Tidak perlu berdoa karena saya tidak punya waktu untuk berdoa. Berdoa itu membuang-buang waktu. Saudara, kalau seperti ini kita sudah jatuh ke dalam dosa kesombongan yang sangat bergantung kepada diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan, ya. Kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan hubungan? Hubungan itu adalah lebih dari sekedar meminta. Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan melalui firman-Nya, mintalah. Ya. Jadi komunikasi. Bagaimana kalau saya analogikan seorang anak? Kita semua pernah menjadi seorang anak. Ketika kita butuh sesuatu kepada orang tua kita, lalu kita hanya diam. Kita tidak pernah meminta kepada orang tua kita. Apakah orang tua kita tahu? Pasti tidak tahu, tetapi walaupun itu tidak terjadi dengan Tuhan. Tuhan tahu segala kebutuhan saya dan saudara. Yang menjadi masalahnya, saudara, bahwa ketika kita menjalin komunikasi, ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, ya, tolong perhatikan sekali lagi. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, berarti bahwa kita itu menghargai Tuhan. Ya, catat baik-baik ini. Jadi ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, kita itu menghargai Tuhan. Kita itu nguwongke Tuhan. Kalau saya boleh bilang, dalam orang Jawa itu, orang kalau tidak diwongke, orang kalau tidak dianggap, tidak diorangkan, pasti orang itu akan sakit hati. Ya, benar? Nah, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kita itu menghargai Tuhan, menghargai keberadaan Tuhan, nguwongke Tuhan, menganggap Tuhan. Jadi Tuhan meminta supaya kita komunikasi dengan Dia. Nah, kesombongan kita yang senantiasa kita bergantung kepada diri kita sendiri, inilah yang menyebabkan kita merasa mampu tanpa Tuhan. Tadi saya saya sama Bapak kunjungan ke tempat Bu Ance, ya. Kami sharing tentang bagaimana tentang hubungan dengan Tuhan ini. Luar biasa.
Bu Anca menceritakan bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan. Lalu Bu Anca mengatakan ketika mau dioperasi, Bu Anca secara manusiawi mengalami ketakutan. Lalu Bu Anca bilang sama Tuhan, Tuhan saya takut, Tuhan saya takut kalau besok untuk menghadapi operasi Tuhan. Tuhan saya takut, Tuhan saya takut. Iya memang harus begitu, apa adanya, ngomong kepada Tuhan. Nah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa saudara, Tuhan yang ajaib ya. Jadi ketika kita bicara sama Tuhan, Tuhan mengerti apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita. Rupa-rupanya Bu Anca punya kedekatan, punya hubungan yang bagus dengan Tuhan. Dan saya juga terus menyarankan kepada teman-teman di sini, bangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu yang terpenting. Dan firman Tuhan juga mencatat di dalam ayat yang ke-7 bagian A, mintalah. Kata minta berarti ngomong sama Tuhan. Bukan meneng wae, bukan diam saja. Ya, bukan diam saja, tetapi ngomong dengan Tuhan. Nah, masalahnya kita baru datang kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang sangat berat di dalam hidup saya dan saudara. Benar? Ketika dokter sudah vonis kita penyakit terminal. Wah, kita berani bayar harga. Bangun jam 1, bahkan tidak tidur semalaman. Ya. Bukan itu menjadi kebiasaan, tetapi ketika diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat berat. Kenapa sih harus begitu? Kenapa ini tidak menjadi kesukaan? Saya tadi cerita sama Bu Anja, doa harus menjadi kesukaan. Doa harus menjadi kesenangan. Dari kesenangan itu akhirnya menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akhirnya merasa ini akan menjadi karakter. Kalau tidak berdoa, rasanya ada yang kurang. Harus mencapai level itu saudara. Harus mencapai level itu. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu akrab. Sehingga apa? Kita peka. Kita mau di mana saja, kalau kita peka dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Hei, itu gak baik. Kamu jalan ke sini aja. Itu saudara, pasti kepekaan itu akan ada di dalam diri saya dan saudara. Nah, kita baru datang kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan. Mungkin kita, anak-anak kita dalam kondisi yang sudah sangat kritis. Mungkin mereka sudah terjerumus ke dalam narkoba ataupun dan lain sebagainya. Baru kita ngomong, Tuhan, di mana Tuhan? Ada enggak Tuhan? Tuhan, saudara, sesungguhnya itu kesalahan saya dan saudara. Oleh sebab itu saya mengingatkan sekali lagi, mari kita akan membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, di dalam Tuhan tidak ada permintaan besar dan kecil saudara. Permintaan di hadapan Tuhan sama saja. Baik itu pergumulan kita besar, baik itu pergumulan kita kecil, yang memilah adalah saya dan saudara. Tetapi di hadapan Tuhan, permintaan tidak ada yang besar dan kecil. Nah, Tuhan tidak merasa terganggu dengan permintaan kita, amin. Dan kita tidak pernah mengganggu Tuhan dalam permintaan kita. Tuhan kita dahsyat saudara, Tuhan kita luar biasa. Bahkan Tuhan tahu berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita. Tuhan melihat, Tuhan tahu itu. Bahkan Tuhan juga tahu berapa rambut yang rontok setiap paginya dari kepala kita. Tuhan tahu itu. Itulah kedahsyatan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, ya, di dalam Alkitab kita. Maaf kalau saya menggunakan HP karena mata sudah tidak terlalu bagus, sehingga saya menggunakan HP kalau baca Alkitab. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru dalam firman Tuhan, ada kata-kata 20 kali lebih kata-kata meminta apapun yang kita butuhkan di dalam doa. Jaminan saudara, jaminan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara. Nah, yang menjadi masalah bukan meminta, tetapi malah sangat amat khawatir. Benar?
Hari Rabu yang lalu saudara kita menyampaikan kesaksiannya bahwa terlalu banyak besar khawatirnya berarti sedikit berdoa. Saudara, khawatir tidak menyelesaikan apapun, tetapi doa menyelesaikan segalanya. Amin. Doa menyelesaikan segalanya. Apapun pergumulan saya dan saudara, doa menyelesaikan segalanya. Kita bisa beribadah di tempat ini. Ini hasil doa. Secara manusiawi nol. Ya, secara manusiawi kita tidak mungkin mendapatkan tempat ini. Tetapi dengan perjuangan doa kita bisa mendapatkan tempat ini. Nah, Tuhan menumbuhkan iman saya dan saudara, kepercayaan saya dan saudara. Analogi yang diberikan Tuhan yaitu hubungan antara orang tua dan anak, ya. Nah, kita membaca dari Matius 7 ayat yang ke-11, ya. Firman Tuhan berkata begini. Jadi, jika kamu yang jahat, coba perhatikan, menurut firman Tuhan bahwa saya dan saudara ini notabene-nya adalah jahat, ya. Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat yang ke-9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Gak mungkin. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Mari kita akan klaim ayat ini. Ayat ini memberikan satu analogi bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Di sini adalah untuk membangun kepercayaan kita kepada Tuhan, itu analoginya adalah antara orang tua dan anak. Saya ambil contoh begini. Ketika anak punya kebutuhan yang belum dipenuhi orang tuanya, ya, ketika anak punya kebutuhan yang belum dipenuhi orang tuanya, anak itu akan mengekspresikan, mengungkapkan kebutuhan itu kepada orang tuanya. Ya, lalu bagaimana sikap orang tua? Orang tua akan memenuhi kebutuhan anak. Nah, cara ini dipakai oleh Tuhan untuk mempermudah saya dan saudara bagaimana kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Analoginya sama saudara. Ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya kebutuhan, bukan keinginan ya. Ketika kita punya kebutuhan, kita akan meles. Pasti tentunya kebutuhan itu yang kita secara manusiawi tidak bisa memenuhi. Yang di luar nalar kita. Kita akan sampaikan itu. Kita akan kemukakan itu kepada Tuhan lewat doa. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan itu. Nah, saudara, ketika kita menyampaikan kebutuhan ini kepada Tuhan, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Ya, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Tetapi bagaimana kalau kita tidak mengungkapkan kebutuhan kepada Tuhan? Kalau kita tidak mengungkapkan kebutuhan kita kepada Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan? Karena ketika kita meminta, ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu menyampaikan pergumulan itu, pada saat itulah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ibarat seperti anak tadi, ketika bicara dengan orang tuanya, ada kalanya orang tuanya mengatakan, ya adik berdoa dulu ya. Ya besok kalau papa udah gajian. Ya kalau mama sudah punya uang. Saudara, sama. Si anak ini akan
mempertaruhkan kepercayaannya kepada orang tua. Demikian pula dengan saya dan saudara. Ketika kita menyampaikan kebutuhan kita kepada Tuhan, berarti kita menyampaikan, ya, kita menyampaikan atau kita akan bertumbuh di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita meminta, percaya, pasti Tuhan akan menunjukkan kebaikannya kepada kita. Amin. Seringkali ketika kita menunggu waktu Tuhan, di situ kita dituntut untuk bersabar. Ada kalanya kita tidak bersabar. Ada kalanya kita maunya instan. Begitu kita berdoa amin ada. Begitu kita berdoa amin selesai masalahnya. Enggak. Kenapa saudara? Tuhan ingin menguji. Ketika Tuhan memberikan waktu kepada saya dan saudara untuk pergumulan kita dijawab Tuhan, Tuhan ingin menguji iman saya dan saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak akan mungkin membawa kita ke tempat-tempat di mana yang akan membuat kita celaka. Percaya itu. Tuhan tidak akan membawa kita ke tempat-tempat di mana kita akan celaka. Walaupun kelihatannya itu sulit buat saya dan saudara, tetapi sesungguhnya bahwa itu adalah bagian dari sekolah kehidupan yang akan mendewasakan iman saya dan saudara.